Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan kami 5 akan menjelaskan tentang decision tree. Saya Muhammad Rifki dengan NIM 1422018. Saya Nabila Dewi Samilandari dengan NIM 141210157. Saya Robi Ardiansa dari NBI 141220012. Saya Glorius Budi Santoso dengan NIM 14122000127. Saya Donisius Firmansyah dengan NBI 14122000036. Saya Angga Dwi Laksan BI 14122000067. Di sini saya akan menjelaskan classification decision tree atau konsep dasar dan induksi. Next. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini adalah sub CPMK 3. Mampu mengidentifikasi konsep dasar klasifikasi decision tree dan melakukan serta mengevaluasi model klasifikasi dengan decision tree C2A3. Next. Indikator. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama adalah 3.1, ketepatan mengidentifikasi pengertian dan aplikasi dari klasifikasi. 3.2, ketepatan dalam membuat model klasifikasi dengan decision tree yang optimal. Next. Outline. Outline-nya di sini ada 3. Yang pertama pengertian klasifikasi, yang kedua konsep decision tree, dan yang ketiga proses induksi decision tree. Next. Pendahuluan. Klasifikasi merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target. Fungsi yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Fungsi target disebut juga model klasifikasi. Nah, ini adalah contoh fungsi target. Inputnya itu atribut set X. Terus di klasifikasi model, outputnya class label Y. Next. Model klasifikasi. Model klasifikasi di sini ada 2, yaitu pemodelan deskriptif dan pemodelan prediktif. Kalau pemodelan deskriptif modeling, model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai suatu alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Yang kedua, permodelan prediktif modeling. Model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas record yang tidak diketahui. Next. Definisi klasifikasi. Diberikan sekumpulan record training set. Tiap record meliputi himpunan atribut yang salah satu atributnya merupakan class. Temukan suatu model untuk atribut kelas sebagai suatu fungsi dari nilai-nilai atribut lainnya. Tujuan, record-record yang tidak terlihat sebelumnya dapat ditempatkan pada suatu kelas seakurat mungkin. Suatu test set digunakan untuk menentukan keakuratan model tersebut. Biasanya dataset yang diberikan dibagi menjadi training dan test set, di mana training set digunakan untuk membangun model dan test set digunakan untuk memvalidasi. Next. Nah, di sini ilustrasi proses klasifikasi. Yang pertama training set. Disediakan sebuah data. TID 1, atribut 1 yes, atribut 2 large, atribut 3 125K. Class-nya no. Dan seterusnya sampai 10 itu ya. Itu contoh sebuah data. Lalu data tersebut diinduksi ke learn model. Lah di learn model itu dikasih model pembelajaran algoritma. Dari learn model tersebut terbentuklah perkumpulan model, lalu diaplikasikan ke model, lalu dideduksi ke test set. Nah, di test set ini sudah valid datanya dari data training set tersebut. Next.
Kelemahan klasifikasi. Kelemahan klasifikasi di sini ada dua, yaitu teknik klasifikasi cocok untuk memprediksi atau menggambarkan data set dengan tipe binar atau nominal. Yang kedua, teknik kurang efektif digunakan untuk tipe data ordinal, misal untuk mengklasifikasikan anggota yang berpenghasilan rendah, sedang, atau tinggi. Karena teknik ini tidak mempertimbangkan secara implisit urutan dalam kategori data. Next. Nah, ini contoh implementasi klasifikasi. Yang pertama, memprediksi sel tumor jinak atau ganas. Yang kedua, menggolongkan transaksi kartu kredit sah atau curang. Yang ketiga, menggolongkan struktur protein sekunder sebagai alpha, helix, beta sheet, atau random coil. Mengkategorikan isi berita sebagai finance, weather, entertainment, sport, dan lain-lain. Next. Dan ini teknik klasifikasi dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut adalah teknik-teknik klasifikasi. Decision tree based methods, rule based methods, memory based resourcing, neural networks, naive based and besides belief networks, support vector machine. Lanjut. Decision tree. Decision tree merupakan struktur data tree yang terdiri dari yang pertama, simbol percabangan, internal node, mewakili atribut atau variabel. Yang kedua, simbol akar, mewakili. Lanjut. Decision tree. Berikut ada categorical, refine, material status, continuous, sama class. Splitting attributes, refine, yes, atau no, mark, single difference, merit, yes atau no. Lanjut. Berikut adalah proses klasifikasi decision tree. Ini gimana? Ya, berikut adalah 10. Yang kayak pertama, yes, large, 125K, kelasnya no. Yang kedua, no, medium, 100K, no, sampai seterusnya. Yang bawahnya itu test set. Induction, tree induction algorithm, and model, decision tree, apply model, deduction. Lanjut. Penggunaan model klasifikasi. Start from the root of tree. Refine, yes atau no, mark, single difference, merit, take ins, no atau yes. Yang atasnya itu ada tes data, refine, material status, taxable income, and cheat. Lanjut. Penggunaan model klasifikasi. Refund mengikuti refund. Yang di atas tes data. Mark, single, merit, no. Nah. Berikut penggunaan model klasifikasi refund. No. Nyambung ke Marsnya no. Asin set to no. Tanda tanya. Ya, lanjut. Nah, evaluasi pohon keputusan. Untuk mengevaluasi performa dari model yang dibangun, perlu dilakukan pengukuran performa, yaitu pengukuran akurasi atau tingkat kesalahan, error rate. Jika fit menotasikan jumlah record dari kelas I yang berada di kelas J pada saat pengujian, maka pengukuran akurasi dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Berikut di bawah itu adalah rumusnya. Sedangkan tingkat kesalahan error rate diberikan sebagai berikut. Ya, berikut. Lanjut. Proses pembentukan decision tree. Yang pertama, tree induction algorithm, model,
Decision tree, apel model, lalu dedication. Dedication, ya. Lanjut. Untuk induksi decision tree ada dua, yaitu yang pertama induksi merupakan proses pembentukan decision tree dari data training. Yang kedua algoritma induks Hans algorithm digunakan dalam yang pertama ada CART, yang kedua ada ID3, C4.5, yang ketiga ada SLIQ dan Sprint. Next. Next. Untuk struktur dari algoritma Han. Yang pertama, misalkan DT adalah himpunan record pembelajaran yang mencapai suatu simpul T dan Y. Y1, Y2, dan seterusnya adalah label kelas. Untuk prosedurnya, yang pertama, jika semua record dalam DT menempati kelas YT yang sama, maka T adalah simpul daun yang diberi label YT. Yang kedua, jika DT adalah himpunan kosong, maka T merupakan sebuah simpul daun yang diberi label kelas default YD. Yang ketiga, jika DT terdiri dari record-record yang menempati lebih dari satu kelas, gunakan sebuah atribut tes untuk membagi data ke dalam himpunan bagian yang lebih kecil. Secara rekursif, terapkan prosedur ini untuk tiap himpunan bagian. Next. Untuk algoritma Han, di sini ada di dalam tabelnya ada beberapa atribut. Yang pertama atribut 1 itu refund, yang kedua marital status, yang kedua taxable income, dan cheat. Untuk yang pertama nomor 1 refund, itu kan memilih yes, itu sudah langsung diklasifikasikan don't cheat. Untuk yang kedua refund memilih no. Kenapa memilih no? Itu jika memilih no, pohon akan bergerak ke marital status. Yang di situ memilih merit. Merit sama dengan don't cheat. Untuk yang ketiga, refund memilih no, pohon akan bergerak ke marital status yang artinya single. Single atau divorce, pohon pemeriksa atribut lain yaitu taxable income. Untuk taxable income yang nomor 3 ini kan di bawah 70K, jadi don't cheat. Next, Mbak. Tree induction. Yang pertama, greedy strategi bagi split record-record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Yang kedua, issues. Menentukan bagaimana membagi record-record tersebut, bagaimana menentukan kondisi atribut tes, bagaimana menentukan split terbaik. Yang kedua, menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Next. Bagaimana menentukan kondisi tes? Yang pertama, bergantung pada tipe atribut. Yang kedua, bergantung pada jumlah cara untuk membagi. Untuk bergantung pada tipe atribut, ada nominal, ordinal, dan continuous. Untuk bergantung pada jumlah cara untuk membagi split, ada two-way split dan multi-way split. Next, Mbak. Splitting berdasar nominal attributes. Yang pertama, minimal multi-way split menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai yang berbeda. Contohnya ada atribut card type dibagi menjadi 3, yaitu family, sport, luxury. Yang kedua, binary split, membagi nilai-nilai ke dalam 2 himpunan bagian. Yang pertama, atribut card type dibagi menjadi 2, ada sport, luxury, dan family. Atau atribut card type dibagi menjadi 2, family, luxury, dan sport. Next. Splitting berdasarkan ordinal attributes. Yang pertama, multi-way split menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai-nilai yang berbeda. Contohnya atribut size, itu dibagi menjadi 3, ada small, medium, large. Yang kedua, binary split membagi nilai ke dalam 2 himpunan bagian. Contohnya ada atribut size dibagi menjadi 2, small, medium,
dan large, atau atribut size dibagi jadi dua, medium large dan small. Dan atribut size dibagi menjadi dua, small large dan medium. Splitting berdasar continuous attributes. Cara penanganan yang berbeda. Untuk discretization untuk membentuk sebuah atribut kategorikal ordinal. Ada statik pendiskritan dilakukan 1 kali di awal. Contohnya dari angka 0 sampai 10, 11 sampai 20, dan seterusnya. Untuk dinamik, range dapat ditemukan dengan equal interval bucketing, equal frequency bucketing, percentiles, atau clustering. Yang kedua, binary decision dalam kurung A kurang dari B atau dalam kurung A lebih besar sama dengan B. Yang pertama, pertimbangkan semua kemungkinan perpisahan, split, dan menemukan potongan terbaik. Yang kedua, dapat dikomputasi lebih intensif. Next. Splitting berdasar continuous attributes. Untuk taxable income lebih dari 80K, jika jawabannya yes, data akan dibagi ke arah kiri. Jika jawabannya no, data akan dibagi ke cabang kanan. Untuk taxable income itu dibagi menjadi 5. Yang pertama kurang dari 10K, yang kedua 10K sampai 25K, yang ketiga 25K sampai 50K, yang keempat 50K sampai 80K, yang kelima lebih dari 80K. Jadi di atasnya 80K. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu selanjutnya adalah induction terdiri dari dua, yaitu greedy strategi. Greedy strategi adalah bagi split atau record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Yang kedua, issues. Issues yang pertama menentukan bagaimana membagi record tersebut. Pertama, bagaimana menentukan kondisi atribut tes. Kedua, bagaimana menentukan split terbaik. Yang kedua lagi, menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Lanjut, Pak. Next. Next. Ini adalah bagaimana menentukan split. Sebelum splitting, 10 record dari kelas 0, 10 record dari kelas 1. Yang pertama, on care. On care itu ada yes, ada no. Yang kiri itu yes, CO-nya 6, C1-nya 4. Yang no, CO-nya 4, C1-nya 6. Terus yang kedua, ada kartipe. Kartipe terdiri dari 3 bagian, yaitu family, supporty, dan luxury. Yang family CO0-nya 1, C1-nya 3. Yang sporty C0-nya 8, C1-nya 0. Yang luxury itu C0-nya 1, C1-nya 7. Terus yang ketiga adalah student ID. Student ID ada 4 bagian, yaitu C1, C10, C11, dan C20. Next. Bagaimana menentukan base split? Yang pertama, pendekatan greedy. Bahwa greedy adalah simpul dengan distribusi kelas homogen lebih disukai. Terus yang kedua, membutuhkan suatu ukuran impurity simpul. Yang pertama, C0-nya 5, C1-nya 5. Itu termasuk non-homogen atau derajat impurity tinggi. Terus yang kedua, C0-nya 9, C1-nya 1,
termasuk homogen atau derajat impuritinya rendah. Ukuran impuriti dari simpul. Ukuran impuriti dari simpul itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama Gini index, yang kedua entropy, yang ketiga misclassification error. Next. Ukuran yang pertama adalah ukuran impurity Gini. Gini index untuk simpul T. Rumusnya adalah Gini buka kurung T sama dengan 1 min Pi J buka kurung P buka kurung J per T tutup kurung pangkat 2. Terus maksimum 1 dikurang 1 per N C. Jika record distribusikan sama di antara semua kelas yang menyatakan informasi yang menarik paling sedikit. Terus minimum 0,0 jika semua record menepati satu kelas yang menyatakan informasi paling menarik. Terus ini contohnya adalah C1-nya 0, C2-nya 0, yaitu gininya sama dengan 0,000. Terus yang kedua, C1-nya 1, C2-nya 5, gininya 0,278. Terus untuk yang ketiga, C1-nya 2, C2-nya 4, gininya 0,444. Terus contoh yang terakhir, C1-nya 3, C2-nya 3, gininya 0,500. Terus ini adalah contoh example computing gini, yaitu rumusnya gini buka kurung T tutup kurung sama dengan 1 kurang Pi C buka kurung P buka kurung C per T tutup kurung pangkat 2. Yang pertama C1-nya 0, C2-nya 6. Cara mengerjakannya adalah P buka kurung C1 tutup kurung sama dengan 0,6 sama dengan 0. Terus P buka kurung C2 tutup kurung sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1. Terus gini sama dengan 1 dikurangi P buka kurung C1 tutup kurung pangkat 2 dikurang P buka kurung C2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 0. Example for computing gini. Rumusnya gini buka kurung T tutup kurung sama dengan 1 dikurang Pi C buka kurung P buka kurung C per T tutup kurung pangkat 2. Yang pertama C1 0, C2-nya 6. Cara pengerjakannya P buka kurung C1 tutup kurung sama dengan 0,6 sama dengan 0. P buka kurung C2 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Gini sama dengan 1 min P buka kurung C1 tutup kurung pangkat 2 dikurang P buka kurung C2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 0. Terus yang kedua C1-nya 1, C2-nya 5. P buka kurung C1 tutup kurung sama dengan 1 per 6. P buka kurung C2 sama dengan 5 per 6. Gini sama dengan 1 min buka kurung 1 per 6 tutup kurung pangkat 2 dikurang buka kurung 5 per 6 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,278. Terus untuk yang ketiga C1-nya 2, C2-nya 4. P buka kurung C1 sama dengan 2 per 6. P buka kurung C2 sama dengan 4 per 6. Gini sama dengan 1 dikurang buka kurung 2 per 6 tutup kurung pangkat 2 dikurang buka kurung 4 per 6 tutup kurung pangkat 2, yaitu hasilnya 0,444. Next. Ukuran impurity atau entropy. Entropy pada simpul T yang diberikan rumusnya entropy kurung T tutup kurung sama dengan kurang Pi J P kurung J
per T tutup kurung log P buka kurung T per C per T tutup kurung. Ukuran kehomogenan dari sebuah simpul. Yang pertama, maksimum log N C jika record didistribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi yang sedikit. Yang kedua, minimum 0,0 jika semua record berada pada satu kelas, menghasilkan informasi paling banyak. Terus, entropi berdasarkan komputasi serupa dengan perhitungan Gini indeks. Next. Contoh entropi, rumusnya entropi kurang T kurang dengan kurang Pi JP kurang C per T kurang log 2P kurang C per T kurang. Yang pertama, C1-nya 0, C2-nya 6. Cara mengerjakannya P kurang C1 kurang sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. P kurang C2 kurang sama dengan 6 per 6 dengan 1. Ekstropinya sama dengan min 0 log 0 min 1 log 1 sama dengan min 0 kurang min 0 sama dengan 0. Terus contoh yang kedua, C1-nya 1, C2-nya 5. Yaitu P kurang C1 kurang sama dengan 1 per 6. P kurang C2 kurang sama dengan 5 per 6. Entropinya sama dengan min kurang 1 per 6 log kurang 1 per 6 min kurang 5 per 6 log kurang 5 per 6 kurang sama dengan 0,65. Untuk yang ketiga, C1-nya 2, C2-nya 4. C1 kurang C1 kurang sama dengan 2 per 6. P kurang C2 kurang sama dengan 4 per 6. Entropinya sama dengan min kurang 2 per 6 log kurang 2 per 6 kurang dikurang kurang 4 per 6 log kurang 4 per 6 kurang sama dengan 0,92. Next. Terus untuk yang ketiga adalah ukuran impurity atau classification error. Classification error pada suatu simpul T. Itu rumusnya error kurang sama dengan 1 min max P kurang 1 per T kurang. Yang kedua, ukuran misclassification error dibuat oleh sebuah simpul. Yang pertama, maksimum 1 min 1 per N G jika record distribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi paling sedikit. Kedua, minimum 0,0 jika semua record berada pada satu kelas menghasilkan informasi paling banyak. Next. Contoh classification error. Rumusnya error kurang T kurang sama dengan 1 min max P kurang 1 per T kurang. Pertama, C1-nya 0, C2-nya 6, yaitu P kurang kurang C1 kurang sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. P kurang C2 kurang sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Error sama dengan 1 min max kurang 0,1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Contoh yang kedua, C1-nya 1, C2-nya 5, P kurang C1 kurang sama dengan 1 per 6, P C2 kurang sama dengan 5 per 6, error sama dengan 1 dikurang max kurang 1 per 6, 5 per 6 kurang sama dengan 1 min 5 per 6 sama dengan 1 per 6. Contoh yang ketiga, C1-nya 2, C2-nya 4, P kurang C1 kurang sama dengan 2 per 6, P kurang C2 kurang sama dengan 4 per 6,
error sama dengan 1 dikurang max tak kurung 2/6, 4/6 tutup kurung sama dengan 1 dikurang 4/6 sama dengan 1/3. Next. Splitting berdasarkan gini. Yang pertama digunakan dalam chart slick atau split jika semua simpul P di split ke dalam K partisi kurang anak kualitas split dihitung sebagai gini. Split sama dengan Pi KI sama dengan 1 N1 per N gini tak kurung 1 kurung, di mana NI-nya sama dengan jumlah record pada anak I. N sama dengan jumlah record pada simpul P. Next. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Bagaimana menemukan base? Di sini before splitting sama dengan C0 00, C1 N01, M0. A tanda tanya dibagi menjadi node N1 dan node N2. Node N1 yes, node N2 no. Maka C0 N10, C1-nya N11 dan menghasilkan M1, dan C node 2 C0-nya N20, C1 N21 menghasilkan M2, M1 dan M2 menghasilkan M12. B tanda tanya dibagi menjadi node N3 dan node N4. Node N3 yes, node N4 no. C0-nya node N3 N30, C1-nya N31. Maka menghasilkan M3. Node N4 C0-nya N40, C1-nya N41 menghasilkan M4. M3 dan M4 menghasilkan M34. Gain sama dengan M0 sampai M12 dibandingkan dengan M0 sampai M34. Next. Computing Gini Index. Pisah atau split dalam dua partisi. Effect Weygen partitions. Sama dengan partisi yang lebih besar atau lebih murni dicari. Tabel seperti berikut. Parent C1-nya 6, C2-nya 6. Dan dihasilkan gini sama dengan 0,500. B tanda tanya dibagi node N1 dan node N2. Node N1 yes, node N2 no. Maka dengan menggunakan rumus gini N1 sama dengan 1 dikurangi kurung 5/6 pangkat 2 dikurangi kurung 2/6 pangkat 2 dan hasilnya 0,194. Gini N2 sama dengan 1 dikurangi kurung 1/6 pangkat 2 dikurangi 4/6 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 0,528. Maka tabelnya N1 C1 adalah 5, N2 C1 adalah 1, N1 C2 adalah 2, N2 C2 adalah 4. Maka dengan menggunakan rumus gini children C/12 dikali 0,194 tambah 5/12 dikali 0,528 menghasilkan gini 0,333. Lanjut. Categorical attributes sama dengan computing Gini index. Yaitu untuk tiap nilai yang berbeda, hitung bersama untuk tiap kelas dalam dataset. Gunakan matriks perhitungan atau count matrix
untuk membuat keputusan. Ditampilkan tabel seperti berikut, yaitu multi-way split, card type, family C11, C2 4, sport C12, C21, luxury C11, C21, maka menghasilkan gini 0,393. Lalu two-way split, temukan partisi terbaik dari nilai-nilai. Card type, yang pertama dibagi sport dan luxury, C1-nya 3, C2-nya 2. Family, C1-nya 1, C2-nya 4. Dan ditemukan gini 0,400. Lalu card type yang berikutnya dibagi menjadi sport dan family luxury. Untuk sport C1-nya 2, C2-nya 1. Family luxury C1-nya 2, C2-nya 5. Dan ditemukan gini 0,419. Next. Continuous attributes sama dengan computing Gini index. Menggunakan binary decision berdasarkan satu nilai. Beberapa pilihan untuk nilai splitting. Jumlah nilai splitting sama dengan jumlah nilai yang berbeda. Tiap nilai splitting mempunyai sebuah matriks perhitungan yang berhubungan dengan nilai tersebut. Perhitungan kelas dalam tiap partisi A kurang dari V dan A lebih dari sama dengan V. Metode sederhana untuk memilih V terbaik. Yang pertama, untuk tiap V, pindai basis data untuk matriks perhitungan bersama dan menghitung Gini indeksnya. Lalu komputasinya tidak efisien. Terjadi perulangan pekerjaan. Ya, seperti tabel berikut. Taxable income apakah lebih dari 80K? Dibagi sebelah kiri yes, sebelah kanan no. Next. Continuous attributes sama dengan computing Gini index. Untuk komputasi yang efisien untuk tiap atribut, urutkan atribut berdasarkan nilainya. Secara linear, pindai nilai-nilai ini. Setiap waktu perbarui count matrix dan hitung Gini index. Pilih posisi split position yang mempunyai Gini index yang paling kecil. Seperti tabel berikut, dapatkan Gini yang pertama adalah 0,420, kedua 0,400, ketiga 0,375, keempat 0,343, lalu 0,417, 0,400, 0,300, lalu 0,343, lalu 0,375, 0,400, dan 0,420. Next. Splitting based on information gain. Menggunakan rumus gain split sama dengan entropi kurung P dikurangi kurung sigma KI sama dengan 1, NI per N, entropi kurung I. Per node P di split dalam K partisi. NI adalah jumlah rekor dalam partisi I. Pengukuran reduksi dalam entropi tercapai dikarenakan pemisahan tersebut. Pilih pemisahan yang mencapai reduksi terbesar atau maksimum gain. Digunakan dalam ID3 dan C4.5. Kerugiannya cenderung melebihkan pemisahan yang menghasilkan jumlah besar dalam partisi, yang masing-masing menjadi kecil tetapi murni. Next. Splitting based on info, gain ratio. Menggunakan rumus seperti berikut. Gain ratio split sama dengan gain split per split info. Split info sama dengan min sigma K I sama dengan 1, NI per N log
N1 per N. Penjelasannya adalah per node P di split dalam K partisi N1. N1 adalah jumlah rekor dalam partisi I. Mengatur information gain dengan entropi dari partisi atau split info. Partisi dengan entropi lebih tinggi atau jumlah besar dalam partisi kecil di penalti. Digunakan dalam C4.5. Didesain untuk mengatasi kelemahan information gain. Next. Comparison among splitting criteria for a two-class problem. Seperti yang ditampilkan, untuk entropi merupakan ukuran ketidakpastian dalam dataset. Nilai entropi tertinggi mendekati 1 ketika P sama dengan 0,5. Nilai entropi mendekati 0 saat P mendekati 0 atau 1. Gini indeks adalah ukuran impurity atau ketidakhomogenan data. Nilai Gini maksimal saat P sama dengan 0,5 dan akan mendekati 0 jika data lebih terfokus pada satu kelas. Lalu paling bawah sendiri misclassification error, mengukur kesalahan dalam prediksi klasifikasi. Sama seperti gini. Kesalahan klasifikasi akan maksimal saat P mendekati 0,5 dan menurun mendekati 0 jika P mendekati 0 atau 1. Next. Misclassification error versus gini. Tabaran C1 sama dengan 7, C2 sama dengan 3, dan menghasilkan gini 0,42. Tandanya dibagi node N1 dan node N2, node N1 yes, node N2 no. Menggunakan rumus, maka dia dapatkan hasil gini N1 sama dengan 0, gini N2 sama dengan 0,489. N1 C1 3, N1 C2 0, N2 C1 4, N2 C2 3. Menghasilkan gini 0,361. Gini children sama dengan 3/10 kali 0 ditambah 7/10 kali 0,489 sama dengan 0,342. Maka gini improves. Next. Selanjutnya di sini ada tree induction. Tree induction itu yang pertama ada greedy strategy. Greedy strategy ada bagi split record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Yang kedua ada issues, yaitu adalah menentukan bagaimana membagi record tersebut, bagaimana menentukan kondisi atribut tes, bagaimana menentukan split terbaik. Yang selanjutnya adalah menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Selanjutnya itu adalah stopping criteria for tree induction. Yang pertama berhenti mengembangkan sebuah simpul jika record berada pada kelas yang sama. Yang kedua berhenti mengembangkan sebuah simpul jika record mempunyai nilai atribut yang sama. Yang ketiga adalah penghentian awal atau early termination dengan menggunakan nilai threshold, yaitu jumlah data minimum yang ada di dalam sebuah simpul untuk mencegah terjadinya overfitting. Di sini ada algoritma. Yang pertama, jika kondisi berhentinya cause majority class in D as the leaf label. Yang ketiga ada for each attribute A in D, do. Yang keempat ada G. Yang keempat ada if A is numeric, then. Dan yang kelima ada try all possible split A lebih kecil sama dengan V. Ini adalah if A is categorical, then. Yang ketujuh ada try all possible split elemen V. Yang kedelapan adalah ini untuk just the best split based on highest information gain, atau pilih best splitnya berdasarkan informasi gain yang paling tinggi. Yang kesembilan ini adalah partition D into DL and DR, atau yang artinya adalah partisipasi D dalam DL dan DR. Yang ke-10 ada negation tree atau DL, dan yang ke-11 ada negation tree atau DR.
Ini merupakan tabel contoh proses pembentukan decision tree. Contohnya ini ada 8, ini tuh ada 8 training, yaitu blonde, blonde, brown, blonde, red, brown, brown, dan blonde. Ini untuk atributnya itu ada hair, height, weight, lotion, and class. Untuk kelas ini ada sunburn atau tidak. Untuk selanjutnya, di sini ada penampilan untuk datanya, yaitu ada kelas. Kelas itu ada C0 sama C1. Untuk C0 ini adalah sunburn dan C1 adalah non. Untuk hair ini ada yang blonde, red, sama brown. Untuk yang blonde ini, kita itu ada C0-nya itu ada 2. Kita lihat di sini untuk blondenya itu ada 1, 2, 3, sama 4. Dan untuk blondenya di sini ada yang sunburn, non, sama sunburn dan non. Jadi untuk C0-nya ini ada 2, yaitu sunburn dan sunburn. Dan untuk C1-nya ini ada non, yaitu untuk C1-nya ada 2, yaitu non dan non. Dan untuk yang red itu adalah C0-nya 1, C1-nya 0. Bisa lihat di tabel ini lagi. Untuk brown-nya juga sama, bisa dilihat di tabel sebelumnya. Untuk yang height itu ada average, tall, sama short. Ini adalah yang short, ini adalah average, dan ini adalah yang tall. Untuk yang short ini ada 0-nya 1, C1-nya 2, untuk yang average itu ada C0-nya 2, C1-nya 1, dan untuk yang tall ada C0-nya 0, dan C1-nya 2. Untuk yang wedge ini ada light, average, sama heavy. Untuk yang light itu C0-nya 1, C1-nya 1, untuk yang average C0-nya 1, C1-nya 2, untuk yang heavy C0-nya 1, C1-nya 2. Dan untuk yang lotion itu ada yes or no. Ini untuk yes or no ini channelnya untuk yang yes channelnya ada 0 dan C1-nya ada 3. Untuk yang no channelnya ada 3, C1-nya ada 2. Untuk yang gini untuk atribut hair itu adalah totalnya 0,25. Untuk yang gini atribut height itu adalah 0,333. Untuk yang weight gininya itu ada 0,458 dan lotion adalah gininya 0,3. Untuk hair ke blonde hair ke blonde itu C0-nya itu 2, C1-nya adalah 2. Untuk yang red itu ada sunburn, yang brown adalah non. Untuk yang blonde itu artinya adalah yang terbakar matahari ada 2, yang tidak ada 2. Untuk yang red itu adalah yang berambut merah, berarti sudah masuk sunburn. Dan untuk yang brown itu kelasnya non. Ini untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya ini dari 3 tabel kita gerakan gini yang paling kecil, yaitu lotion, yaitu yang ini. Untuk lotion untuk splitting bila rambutnya blonde yes atau maka dia tidak sunburn, jika no maka dia rambutnya sunburn. Seperti ini. Ini untuk tabelnya hair itu ke blonde. Ya, hair itu ke blonde. Dan blonde itu menujunya ke lotion. Itu yes atau no. Untuk yes itu non. Dan yang no itu adalah sunburn. Untuk red itu ke sunburn. Ke brown itu ke non. Karena yang digunakan gini yang paling kecil, maka kita tidak perlu menggunakan atribut yang lain untuk grafik berikutnya. Untuk decision tree based classification, untuk keuntungannya itu adalah yang pertama pembangunan tidak mahal. Yang kedua sangat cepat pada saat pengklasifikasian record yang tidak dikenali. Yang ketiga mudah menginterpretasikan pohon yang berukuran kecil. Yang keempat adalah akurasi dapat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lainnya untuk dataset yang sederhana. Ini untuk example C4.5, yaitu konstruksi depth first sederhana. Yang kedua menggunakan keuntungan informasi. Yang ketiga mengurutkan atribut-atribut kontinu di tiap simpulnya. Yang keempat adalah keseluruhan data diperlukan dalam memori. Yang kelima tidak cocok untuk database yang besar, yaitu memerlukan pengurutan out of core. Sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.